رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah. Yang selanjutnya hadis yang dipermasalahkan di bulan Ramadan ini, diantaranya hadis yang menjelaskan bahwa Ramadan itu setahun penuh. Asanatu kulluha Ramadan. Bahwa sepanjang tahun seluruhnya itu adalah Ramadan. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah bersabda, seandainya umatku mengetahui pahala ibadah di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar satu tahun penuh itu menjadi Ramadan semuanya. Nah, hadis ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin karya Utsman Al-Hubani halaman 8. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kitab ini berisi petuah-petuah untuk beribadah, namun dianggap oleh para ulama sebagai kitab yang banyak berisi hadis-hadis palsu dan kisah imajinasi. Nah, ternyata setelah diteliti, dicari ya lebih jauh dari berbagai kitab hadis. Nah, hadis tersebut merupakan penggalan dari hadis yang sangat panjang. Jadi ada hadisnya, cuman yang benar hadisnya itu sangat panjang, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Abu Ya'la Al-Baihaqi, Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Najjar. Law ya'lamul ibadu ma Ramadanu lataman nas ummati an yakuna sanatakullaha. Nah, itu lapatnya kurang lebih. Andai kata hamba-hamba Allah itu mengetahui pahala yang terdapat pada bulan Ramadan, maka umatku akan menginginkan agar Ramadan itu menjadi satu tahun penuh. Nah, hadis ini sangat panjang sebetulnya. Jadi diceritakan, saya sebutkannya sedikit di sini terjemahnya, bahwa seorang dari kabilah Khuza'ah kemudian berkata, wahai Nabi Allah, beritahukan hal itu kepada kami. Nah, kemudian Nabi berkata, sesungguhnya surga itu dihiasi pada bulan Ramadan sejak awal tahun sampai akhir tahun. Apabila datang awal bulan Ramadan, angin dari bawah ars berhembus dan menggerakkan daun-daun surga. Sementara pada para bidadari yang matanya lebar lagi indah-indah memperhatikan hal itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, jadikanlah hamba-hambamu pada bulan ini sebagai suami kami, di mana mereka dapat menyejukkan pandangan mata kami dan kami dapat menyejukkan pandangan mata mereka. Nah, kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, maka tidak ada seorang hamba yang saum satu hari pada bulan Ramadan kecuali ia akan beristri seorang bidadari dalam sebuah kemah yang terbuat dari mutiara. Nah, kemudian para bidadari yang dibatasi dalam kemah-kemah, setiap bidadari memakai 70 busana komplit yang warnanya berbeda-beda. Masing-masing juga diberi 70 macam parfum yang aromanya tidak sama. Masing-masing juga mempunyai 70.000 pelayan wanita untuk memenuhi keperluannya dan 70.000 pelayan laki-laki. Setiap pelayan membawa satu piring emas yang berisi makanan, dan makanan yang ada di satu piring berbeda rasanya dengan rasa makanan yang di piring lain.
Nah, setiap bidadari mempunyai 70 tempat tidur yang terbuat dari yakut berwarna merah. Kemudian di setiap tempat tidur terdapat 70 kasur yang isinya sutra. Di antara setiap kasur ada 70 kursi malas, sementara suaminya juga diberi pahala seperti itu. Di atas tempat tidur yang terbuat dari yakut merah, dia berselendang mutiara dan memakai 2 gelang emas. Semua itu adalah pahala untuk setiap hari di mana ia saum pada bulan Ramadan. Pahala itu belum termasuk amal-amal kebaikan yang lainnya. Itu dalam Sahih Ibnu Huzaimah nomor 1886, juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 3634. Nah, wa ta'imah rahimakumullah, meskipun hadis ini dinyatakan atau diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya, namun beliau sendiri meragukan kesahihannya karena diriwayatkan melalui jalur Jarir bin Ayyub al-Bajali, seorang perawi yang matruk ya, matrukul hadis. Kalau matrukul hadis berarti tuhmah ya, bil kazib, tertuduh dusta, sedikit di bawah pendusta atau di bawah maudu hadisnya itu. Nah, Ibnu Huzaimah mengatakan babu zikri tazyinil jannah li syahri Ramadan in sohal khobar. Nah, jadi di sana ada pernyataan in sohal khobar, jika hadisnya itu sohih ya. Artinya Ibnu Huzaimah sendiri, beliau tidak secara mutlak menilai hadis ini sohih. Nah, dalam bab itu beliau juga menuturkan bahwa rawi Jarir bin Ayyub al-Bajali tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Fa inna fil qalbi min Jarir ibni Ayyub al-Bajali syai'un, karena dalam hati saya Jarir bin Ayyub al-Bajali terdapat masalah, ada sesuatu. Nah, maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis yang lain, yaitu Jarir bin Ayyub al-Bajali ini ternyata rawi yang sangat dhaif. Al-Bukhari menilainya mungkarul hadis dalam Ad-Du'afa ya, halaman 38. Kemudian sebagaimana kita ketahui, kalau Imam Bukhari menilai mungkarul hadis, berarti dhaif rawi itu sangat fatal. Kalau Abu Nu'aim dan Waqi langsung mengatakan Jarir suka memalsukan hadis. Kemudian Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi sama mengatakan mungkarul hadis. An-Nasai dan Ad-Darqutni matruk. Nah, artinya rawi ini sangat fatal ya kedhaifannya. Kenapa dimasukkan ke dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah? Nah, Ibnu Hajar diantaranya menilai bahwa beliau tasahul atau gegabah dalam memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya, karena hadis ini mungkin dianggap sebagai hadis rogoib, anjuran ya, atau padoil amal, sebagaimana disebutkan dalam Tanzihus Syariah juz 2 halaman 154. Nah, hadis ini dipandang maudu sebagai hadis palsu oleh Ibnu Zawji dan Asy-Syaukani dengan alasan yang sama ya, karena ada Jarir bin Ayyub al-Bajali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mujamul Kabir dan yang lainnya melalui jalur Al-Hayyaz bin Bustom. Nah, Al-Hayyaz ini rawi dhaif juga. Menurut Ibnu Ma'in laisa bisyai'in. Kalau menurut Imam Ahmad matrukul hadis ya, matruk juga gitu, artinya fatal juga kedhaifannya, sehingga Abu Dawud mengatakan mereka para ulama hadis meninggalkannya. Bisa dilihat Mizanul I'tidal juz 4 halaman 318. Dengan demikian jalur ini pun sama dhaif dan fatal juga kedhaifannya. Rahimakumullah. Oleh karena itu bisa disimpulkan
hadis ini sangat fatal kedhaifannya, sebagaimana kita ketahui bahwa ciri dari hadis palsu itu amalannya biasa-biasa saja, tapi pahalanya sangat luar biasa. Ini ada di dalam hadis ini ya. Jadi pahalanya sangat luar biasa. Oleh karena itu kita tidak boleh meyakininya sebagai suatu kebenaran dari Rasulullah SAW. Itu diantaranya informasi penting terkait dengan hadis tentang keutamaan Ramadan yang menyatakan bahwa Ramadan itu setahun penuh ya. Nah, wa ta'ala rahimakumullah, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.